Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saya akan buka kajian pagi ini dengan beberapa informasi penting tentang Palestina. Hari ini hari Sabtu, sudah 103 orang yang syahid dan 750 orang yang luka-luka, dan setiap 4,5 menit roket jatuh di Gaza. Jadi dalam 24 jam 140 roket setiap hari. Dan sudah 282 rumah yang hancur, ditambah lagi 8.910 rumah yang sudah rusak. Di 292 rumah sudah hancur total, 8.910 rumah yang rusak. Dan mereka telah mengerahkan 40.000 tentara. Targetnya untuk menghancurkan 1.100 target. Dan Yahudi sudah mengalami kerugian 2,4 miliar dolar. Ini berita terakhir yang saya bacakan dari dakwah.com. Barusan saya mendengarkan sang qori membacakan surah As-Saff. Mungkin buka lagi Qurannya, surah As-Saff. Saya ikuti bacaannya secara seksama. Saya menemukan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa semua wujud di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ayat pertama kita baca, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sabaha atau sabbaha itu satu akar kata. Dalam penjelasan Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fathul Quran, beliau hidup di abad keempat. Rujukan pokok dalam memahami makna Al-Quran itu kitab Mufradat Al-Fathul Quran. Beliau mengatakan bahwa kata sabah itu al-mar'us sari' fil ma' au fil hawa. Sabah itu artinya bergerak cepat, baik di air atau di udara. Salah satu bacaan tasbih
adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Baca sama-sama coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hari itu ikan besar itu menelan Nabi Yunus alaihissalam, dan seketika pencernaan ikan itu langsung menggerogoti kulitnya. Begitu kulit sudah mulai habis, Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung Allah perintahkan ikan. Begitu membaca tasbih ini, Allah langsung perintahkan ikan agar menghentikan untuk menghabisi Nabi Yunus AS. Allah berfirman, ya Hud, la ta'kul lahu lahma wa la tahshim lahu azama. Wahai ikan besar, Al-Hud itu ikan besar maksudnya, janganlah kamu menelan, janganlah kamu memakan daging Yunus, dan janganlah kamu menghancurkan tulangnya, karena kulitnya sudah terlanjur dimakan. Maka ikan tersebut langsung menepi ke pantai, langsung dimuntahkan. Begitu dimuntahkan, Nabi Yunus keluar tanpa kulit sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan angin agar menghembuskan daun-daun yang bisa melindungi Nabi Yunus AS dari binatang-binatang. Maka disebutkan dalam Al-Quran yaitu daun min yaqtin, dan daun itu kemudian melekat di tubuh Nabi Yunus sehingga tidak ada binatang apapun, lalat atau semut dan sebagainya, memakan atau mendekat ke tubuh Nabi Yunus yang terbuka itu. Lalu Allah kirimkan seekor rusa yang hamil dan dia menyusuinya, sampai kemudian Nabi Yunus kembali seperti semula. Jadi hal-hal yang mustahil bagi Allah bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Kita bisa mengatakan ada yang mustahil, dia betul tidak mustahil. Makanya dalam kondisi apapun biasakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata yang bertasbih kepada Allah itu bukan hanya manusia yang beriman, tetapi juga makhluk-makhluk. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di sini berdasarkan makna bahasa kata tasbih al-marrus sari' fil ma' wa fil hawa, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menggunakan bahasa sabah ini dalam Al-Quran juga untuk makna yang sama. Kalau dalam bahasa Arab, berenang itu disebut sabah. Seorang perenang as-sabih, kolam renang al-masbah. Malaikat yang bergerak cepat di langit dan bumi disebut was-sabihati sabah. Subhanallah. Di sini bahwa di antara hakikat tasbih adalah kita bersegera, jangan berlambat-lambat dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kalau urusan dunia bersegera, tapi kalau untuk urusan akhirat berlambat-lambat. Tidak merasa berdosa bahwa dia lambat. Kalau sholat berlambat-lambat. Dan ini nanti akan nampak ketika dia berhenti.
Makanya nanti setiap manusia akan meniti di atas sirat. Apa kata Allah, wa in minkum illa waridha. Dan cepat tidaknya dia melewati titian tergantung cepat segera tidaknya dia selama dunia dalam beramal soleh. Itu ukurannya. Karena Rasulullah menggambarkan ketika nanti manusia meniti as-sirat, minhum ka khatfatil ain, ada yang seperti kedipan mata. Wa minhum man yamshi ala dhahri, ada berjalan pakai punggungnya. Wa minhum man yamshi ala batni, ada berjalan pakai perutnya. Wa minhum man yamshi ala ra'si, ada berjalan pakai kepalanya. Itu semua suasana menggambarkan waktu dunia sejauh mana dia bersegera mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan bahasa-bahasa segera dalam Al-Qur'an untuk ketaatan kepada Allah. Seperti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Sari'u, bersegera, bukan berlambat-lambat. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Itu semua bahasa-bahasa bahwa tidak pantas seorang mukmin itu berlambat-lambat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Maka dia merasa senang ketika dipanggil untuk sholat, merasa bahagia ketika dia dipanggil untuk majelis ilmu. Jadi banyak orang kayak biasa-biasa saja kalau ada majelis taklim, kalau ada majelis ilmu, kalau ada kebaikan, kayak tidak butuh. Padahal itu kesempatan dia untuk bersungguh-sungguh membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca sebuah cerita ungkapan para ulama tentang para sahabat bagaimana mereka bersegera sholat. Dikatakan hum yantadhiruna as-shalah ka'annahum yantadhiruna az-zawjata al-ula fi lailatil ula. Mereka menunggu sholat seperti mereka menunggu istri pertama di malam pertama. Coba siapa yang menikah acung di mana? Siapa yang pas hari pernikahan terlambat datanya? Enggak ada kan? Nah, itu dia. Aura menunggu sholat itu sampai sekarang masih terasa di Madinah. Jadi orang tuh 3 jam sebelumnya sudah ada di masjid menunggu sholat. Di Mekah, subhanallah, menunggu sholat. Kalau di sini ditunggu oleh sholat. Kalau sholat subuh, masya Allah, 3 shaf. Syafruddin, Syafi'i, Syafi'uddin. Di belakang ada sendirian Safirah. Ini salah satu makna penting yang harus kita pahami dari pembukaan surah As-Saff. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang amal. Jadi jangan hanya berkata, ini para ustaz ya, jangan hanya menyampaikan, kan? Kita juga harus mengamalkan. Allah berfirman, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini kalau bahasa kita, jangan hanya menjadi calo. Tahu calo? Siapa yang tidak tahu calo? Tahu semua kan? Coba datang ke Lebak Bulus. Di situ ada orang teriak-teriak, Surabaya, 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 Surabaya. Masuk orang masuk ke bus menuju Surabaya. Calonnya ikut kan? Enggak ikut, ya sama. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nah ini dia nggak baca Quran, sama calon. Yang repot jadi calon ke surga. Surga, 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 masuk surga semua. Bapak nggak ikut, naik jurusan. Nah ini yang nggak jelas. Ya kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu, bahwa tasbih itu harus dibuktikan dengan amal.
pohon-pohon bertasbih. Maksudnya pohon-pohon ini para ulama tafsir ada dua makna yang menjelaskan. Ada yang mengatakan tasbih hakiki, bahwa dia bertasbih sebagaimana kita bertasbih. Tapi kita tidak paham, berarti tasbih kamu tidak paham tasbih. Tapi yang kedua maknanya juga patuh, bahwa pohon ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bersegera ketika Allah perintahkan tumbuh dia tumbuh, Allah perintahkan berbuah dia berbuah. Paling nampak itu kepatuhan pohon-pohon itu kalau kita datang ke Eropa pas musim gugur, itu pohon masih hidup. Allah perintahkan pohon-pohon menggugurkan daunnya, itu dia mau gugurkan daun-daunnya, subhanallah, langsung patuh, padahal pohon itu masih hidup atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kita malu kepada pohon-pohon, suruh menggugurkan sebagian hartanya, ayo gugurkan sebagian hartanya untuk Palestina. Mesti mikir-mikir dikit-dikit, cari yang receh-receh. Itu pohon gugurkan daunmu, langsung gugur semuanya, subhanallah. Patuh kepada Allah, subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh. Ini salah satu bagian penting dari keterkaitan ayat pertama dan selanjutnya. Kemudian setelah itu, setelah Allah mengkondisikan dengan kita siap patuh, lalu siap beramal, setelah itu Allah menghantarkan bahwa selanjutnya siap perang. Perhatikan ayatnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kalau jadi soft itu seperti bangunan kata Allah. Allah mengumpamakan seperti bangunan. Ini kita merasa aman di sini kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa batu-batu itu, batu bata itu, dia tidak akan melepaskan dirinya dari kawannya. Maka kita merasa aman di dalamnya. Coba saatnya kita ragu, jangan-jangan batu bata ini nanti keluar satu persatu, memisahkan diri, kita akan kena robohnya. Kita merasa aman ya, kita yakin bahwa batu bata ini masing-masing saling mendukung. Dia tidak bisa diri dari kawannya. Oh, kita merasa aman di dalamnya. Kata Allah, kalau bunyanin marsus. Nah, seharusnya kita harus seperti itu. Nah, sedihnya sekarang umat Islam tidak seperti bangunan, bahkan saling menjatuhkan. Akhirnya apa? Kita tidak bersatu. Karena kita tidak bersatu, akhirnya kita untuk memilih presiden saja kita nggak kompak, akhirnya sama-sama menang presidennya. Coba bersatu umat Islam, pasti menang. Tapi karena tidak bersatu, ya sudah sama-sama menang. Kita sekarang menjadi negara terhebat di dunia, punya 3 presiden sekaligus. Luar biasa. 3 presiden, luar biasa. Itu mana negara yang ada seperti ini? Nah, setelah itu Allah SWT menceritakan tentang contoh-contoh kaum terdahulu. Yang satunya kaum yang bercerai-berai, yang tidak mendukung nabinya. Itulah kaumnya Nabi Musa AS. Nabi Musa berkata, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Di sini kaum Nabi Musa AS, yaitu kaum Yahudi, kaum Bani Israel, kaum Israel yang sekarang mereka sampai sekarang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sejak dulu mereka tidak beriman. Di sini oleh Allah sebutkan kaum al-fasiqin, mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu kaumnya Nabi Isa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Sama seruannya memberitahukan bahwa ini aku utusan Allah Subhanahu wa taala.
dalam urusan agamanya. Dia mengaku dirinya adalah pengikut Allah, tapi ternyata panduan hidupnya ngarang sendiri. Nah, itulah pekerjaan kaum Yahudi yang sampai sekarang mereka mengaku benar padahal mereka ngarang sendiri. Allah firman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yad'u al-Islam. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Lalu Allah gambarkan bahwa mereka bekerja keras untuk menghilangkan ajaran Allah dari muka bumi. Allah firman, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim." Tapi ingat ini, perhatikan, jangan khawatir. Sekalipun mereka bekerja keras membunuh satu persatu orang Islam, muncul 1000 orang beriman, muncul 1000 penghafal Al-Quran. Subhanallah. Di Palestina yang menghafal Al-Quran tidak pernah berhenti. Setiap bulan ada wisuda penghafal Al-Quran. Justru semakin dibom, semakin muncul penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka ingin mati syahid dalam keadaan hafal Al-Quran. Subhanallah. Setiap salat berjemaah di masjid-masjid di Palestina itu mirip seperti salat Jumat, tidak ada bedanya. Padahal masjidnya kemudian dibom. Mereka semakin rajin di masjid. Kenapa? Karena mereka ingin mati syahid. Coba tanya kepada anak kecil di Palestina, mereka menjawab apa? Apa ceritamu? Aku ingin mati syahid. Subhanallah. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa kamu tidak pindah? Tinggalkan Palestina. Dia menjawab, tidak, kami ingin bela Masjid Al-Aqsa. Allah sudah menetapkan iman di hati mereka, keyakinan yang kuat, sehingga mereka tidak pernah gentar dengan apapun. Disangkanya dengan bom-bom itu mereka akan pindah, mereka ketakutan. Tidak. Ceritanya adalah, perhatikan, kaum Yahudi ini hari ini seperti ini. Kaum Yahudi berdiri di atas bukit-bukit menonton bagaimana roket dilepaskan. Begitu meledak itu roket, mereka berteriak, "Wih, duh, wih, duh, wih." Mereka menyangka dengan itu orang-orang yang beriman itu disangkanya langsung akan pergi. Tidak, mereka tidak akan pernah gentar dengan semua kekejian yang mereka telah perbuat. Inilah makna ayat kata Allah, "Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Allah pasti akan melanjutkan agama ini sekalipun orang kafir benci. Inilah ayat penting. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Perhatikan kata liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk membuat agama ini menjadi agama yang mendominasi di atas bumi. Inilah yang seharusnya dipahami oleh Islam. Sahabat-sahabatku semua, rahmatullah. Sekarang saya akan menjelaskan tugas pokok kita adalah sebetulnya liyudhhirahu 'ala ad-dini. Kita berjuang bagaimana supaya agama Islam ini menjadi agama semua manusia di muka bumi. Inilah perjuangan kita. Sayangnya banyak orang Islam masih paham Islam ini hanya agama ritual, sehingga yang diambil ritualnya saja. Sholatnya, puasanya, zikirnya, istighfarnya selesai. Lalu merasa tidak punya tugas lagi. Padahal dia punya tugas setelah itu apa? Tugas liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dia harus berjuang setelah itu. Setelah dia berisi dengan ritual, maka dia berjuang setelah itu apa? Untuk membuat agama ini agama yang mendominasi di muka bumi. Inilah disebut dengan istilah tugas peradaban. Tugas peradaban. Orang yang hanya sibuk dengan ritual, terlalu banyak waktu terbuang. Ibadah ritual kan
maghrib, isya. Waktu tertentu, yang lainnya kosong. Benar ada amal-amal sunnah, tapi masih banyak waktu kosong. Lalu yang makan waktu banyak apa? Tugas peradaban. Inilah tugas liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ini yang akan banyak waktu. Dan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan Islam ritual saja, seandainya Rasulullah hanya sibuk baca Quran, zikir, istighfar, kemudian sholat, itu saja yang dikerjakan, maka tidak ada hijrah, tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada. Orang kafir tidak takut dengan kita rajin sholat, tidak takut mereka. Yang membuat mereka takut apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ketika orang Islam berjuang untuk membuat Islam menjadi agama yang mendominasi muka bumi. Inilah yang membuat mereka kemudian memusuhi orang Islam. Ini terjadi hijrah. Itulah yang membuat kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud, dan inilah wilayah perjuangan liyudhhirahu 'ala dini kulli. Makanya kemudian tidak cukup kita hanya berhenti di titik ritual. Kita harus menjadikan perjuangan kita setelah itu, yaitu berjuang liyudhhirahu 'ala dini kulli, bagaimana supaya Islam menjadi agama yang mendominasi di muka bumi. Nah, sahabat-sahabatku semua, ada pertanyaan penting setelah itu. Pak Ustaz, kalau begitu bagaimana? Jemaah rahmatullah, mohon maaf saya tidak bisa bersama sampai akhir acara ini karena harus segera langsung ke bandara hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Ustaz Munafis, semoga Allah beri kesehatan selalu, Allah berkahi hidupnya, semoga Allah lahirkan generasi-generasi seperti beliau insyaallah. Sahabat-sahabatku rahmatullah, inilah tugas kita. Tugas yang sangat berat. Tugas yang akan makan waktu semua yang kita miliki. Ini tugas liyudhhirahu 'ala dini kulli. Tugas bagaimana membuat peradaban Islam menjadi peradaban di bumi. Kalau seorang untuk mendapatkan gaji saja, dia bekerja di jam 8 sampai jam 5. Gaji macam-macam. Ada gaji 1,5 juta, ada 2 juta, 5 juta. Katakan 100 juta. Itu bekerja keras dari jam 8 sampai jam 5. Sekarang pertanyaannya, apakah masuk akal minta surga kerjanya hanya 20 menit? Perhatikan, apakah sepadan? Masa dapat gaji 7,5 kerja jam 8 sampai jam 5, 8 jam, Masya Allah. Saya masih ingat ada salah seorang mu'alaf waktu itu di New York. Dia bercerita, why I embrace Islam? Dia malah begitu. Kenapa aku masuk Islam? Do you know brothers? Dia malah begitu. Dia cerita bahwa aku seorang pemilik perusahaan dan aku mewajibkan karyawanku bekerja dari jam 8 sampai jam 5.
Dan aku kasih gaji. Waktu itu muncul dalam diriku pikiran, aku pemilik perusahaan sekecil ini dibanding alam semesta, punya program yang padat. Semua karyawan kerja jam 8, jam 5. Masya Allah. Anda mikir, masa Tuhan yang menciptakan langit bumi tidak punya program? Hanya sepekan sekali programnya. Kata dia mikir, dia akan datang ke gereja hanya sepekan sekali. Mustahil. Gak mungkin Tuhan tidak punya program. Maka dia mulai mencari agama-agama. Akhirnya ketemu dengan Islam. Di situ dia tahu, ya ini dia yang aku cari. Ternyata benar ini programnya padat sekali. 24 jam ada. Masya Allah. Lain, gak buat lagi. Akhirnya dia masuk Islam karena dia tahu ini dia yang cari. Aku saja punya perusahaan kecil. Karyawanku aku paksa wajib bekerja jam 8 jam 5. Masa Tuhan punya program? Kata dia. Akhirnya dia masuk Islam dan dalam Islam sudah banyak programnya. Namun sayang, orang Islamnya banyak yang tidak mau melaksanakan program Islam. Ya, maunya nyantai-nyantai saja. Terus disuruh dia melayan, gak punya waktu. Baca Quran, gak ada waktu juga. Akhirnya apa? Doanya masuk surga. Sholatnya lambat-lambat. Suruh ngaji, gak mau. Doanya minta masuk surga. Perhatikan, Allah ingat bahwa kita harus bersungguh-sungguh berjuang hidup ini. Apa tadi tugasnya? Jangan hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah peradaban. Kalau masuk ke ibadah peradaban, 24 jam waktu kita tidak cukup. Wilayah mati syahid di peradaban. Wilayah mati syahid peradaban. Benar orang mati ketika sholat mulia, benar. Tapi derajat mati syahid ketika seseorang berjuang dan Allah Taala untuk membantu Allah, untuk menolong Allah. Jadi kalau saya katakan kawan-kawan semua, ibadah kita baca Quran, sholat, zikir, istighfar itu namanya ibadah mengisi diri. Seperti HP diisi pulsa, dicas, itu namanya ritual. Itu ritual. Tapi kalau ada HP diisi pulsa terus, dicas terus, tapi nggak dipakai-pakai, ini namanya HP tidak ada gunanya. Sama dengan orang hanya ibadah ritual aja, tapi nggak pernah berjuang untuk Allah, maka dia wujudnya seperti tidak berfungsi. Makanya dalam Al-Quran selalu ada Kunu ansarullah in tansurullah yansur. Itu maksudnya. Ketika Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafah, masuk dan Islam secara kafah, maksudnya apa? Masuk Islam secara ritual juga secara peradaban. Itu maksudnya. Nah, kita jangan sampai hanya berhenti di ritual. Kita berjuang sekarang. Ayo kita ajak mereka, gerakkan mereka supaya mereka kembali ke peradaban. Ketika kita berkumpul sekarang ini bagian peradaban, supaya kita bisa menciptakan lingkungan mereka pencinta Al-Quran misalnya. Ini namanya perjuangan untuk peradaban yang tadi kita maksudkan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa bedanya Al-Quran dengan As-Sunnah. Kenapa kok ada Al-Quran dan kenapa kok ada As-Sunnah? Maka berdoa sahabat-sahabatku semua, Al-Quran ini panduan umum, As-Sunnah penjelasan dari Al-Quran. Jadi kalau kita umpamakan dengan perusahaan itu kalau ingin mengajarkan karyawannya supaya bekerja dengan baik, maka pertama-tama dikasih buku panduan. Tapi tidak cukup, maka didatangkan kepada mereka mentornya, contoh-contohnya.
contoh cara mengerjakannya, maka itu penjawabannya. Karena itu Allah firman apa? Wa anzalna ilaikal Qur'an litubayyana linnas. Muhammad, aku turunkan kepada Al-Quran supaya kamu menjelaskannya, kamu menjabarkannya. Itulah rahasia kenapa semua perbuatan Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dikatakan kana khuluquhu Al-Quran. Itu maksudnya bahwa semua perbuatan Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari panduan Al-Quran. Karena itu Al-Quran lebih bersifat global dan As-Sunnah lebih bersifat detail. Kita tidak tahu cara sholat dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran jumlah rakaat sholat, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang menemukan? Nggak ada kan? Nggak ada. Terus gimana kita tahu? Dalam As-Sunnah. Karenanya bersabda, khudhu anni, karena seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku sholat. Cara haji misalnya dalam Al-Quran tidak ada. Ada isyarat sedikit tentang wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tapi sangat global, tidak detail. Cara tawaf tidak ada, cara sa'i tidak ada. Semua itu dalam As-Sunnah. Karenanya Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu isi Al-Quran apa? Isi Al-Quran adalah peradaban. Cara ritualnya dalam As-Sunnah, peradabannya Al-Quran. Makanya Al-Quran isinya tentang kepemimpinan. Isinya tentang kepemimpinan. Ini saya kasih petanya sedikit. Surat Al-Baqarah kalau kita lihat garis besarnya, itu isinya tentang deklarasi seorang pemimpin. Allah firman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Terus dari itu kalau baca terus di Al-Baqarah bertemu dengan kisah-kisah Bani Israel. Contoh pemimpin yang gagal, Nabi Ibrahim. Contoh pemimpin yang sukses, Tawadud. Contoh pemimpin yang sukses, dan seterusnya. Jadi itu pemimpinan. Surah Ali Imran tentang prinsip-prinsip seorang pemimpin. Baca coba surah Ali Imran. Itu akan ketemu dengan prinsip seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus dia patuh kepada Allah. Kemudian dia punya prinsip. Dia harus punya wawasan kehidupan. Dia harus punya kepribadian. Tidak boleh ikut-ikutan. Bukan menikah, bukan. Dia seorang yang punya kepribadian. Dan seterusnya. Itu dalam surah Ali Imran dijelaskan. Kemudian surah An-Nisa itu isinya apa? Bahwa tugas pokok seorang pemimpin adalah melindungi makhluk yang paling lemah. Di antaranya wanita, An-Nisa. Subhanallah. Di sini rahasia kenapa laki-laki pemimpin? Karena An-Nisa makhluk Allah yang lemah, harus dilindungi mereka. Anak yatim, surah An-Nisa semua tentang orang yang lemah untuk dilindungi oleh seorang pemimpin. Dan seterusnya. Kemudian Allah menceritakan tentang apa? Para pejuang peradaban. Makanya nama-nama surah Al-Baqarah banyak nama orang. Ada Ibrahim, Yunus, Hud, Yusuf. Ini semua para pejuang peradaban yang mereka berjuang di muka bumi untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang yang dia itu bukan nabi, tapi karena berjuang untuk membangun peradaban Allah di rumahnya, dia mengajarkan anaknya, Allah abadikan nasihat-nasihatnya. Itu Luqman. Jadi berarti membangun rumah tangga termasuk perjuangan peradaban. Perhatikan Al-Quran seperti itu. Nah, kita harus paham seperti itu dalam memahami Al-Quran. Dengan berkaitan seperti ini, kita paham bahwa ternyata kita ini tidak cukup hanya punya wawasan As-Sunnah, kita juga punya wawasan Al-Quran. Orang yang hanya punya wawasan As-Sunnah, dia akan kaku. Kenapa? Karena As-Sunnah itu teknis, detail, tata cara. Maka akan kaku nanti. Dikit-dikit bid'ah. Ini bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah mencontohkan. Ini bid'ah. Kenapa? Nabi tidak mencontohkan. Begitu. Akibatnya seperti itu.
dalil-dalil yang umum dalam Al-Quran. Contoh misalnya, orang yang tidak paham wawasan Quran, dia akan mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah misalnya. Maulid Nabi bid'ah. Kenapa? Nabi tidak mengerjakan. Benar saja. Tapi lihat Quran. Dalam Al-Quran banyak perintah-perintah berguru. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah ketika perang Badar, ketika perang Uhud, nikmat Allah ketika kalian masih lemah aku bantu. Banyak sekali. Lihat buka berguru. Nah, para ulama fikih mengatakan dalam Al-Quran banyak perintah ingat nikmat. Coba kita tanya, ada nggak nikmat yang lebih agung daripada lahirnya Rasulullah SAW? Ada? Tidak ada. Makanya di sini kita ingat beritanya dalam Al-Quran. Contohnya memang tidak ada, tapi ini dalam Al-Quran. Dan itulah namanya persoalan yang harus kita pahami, itu harus ditinjau dari segala sisinya. Dan ini pentingnya kita punya wawasan yang luas. Jadi tidak cukup seseorang hanya punya wawasan Al-Quran, wawasan As-Sunnah, tapi juga harus punya wawasan Al-Quran supaya dia seimbang. Inilah namanya ulama fikih. Ulama fikih itu adalah ulama yang mereka punya wawasan luas dalam berfikir, mengambil hukum. Tapi kalau orang tidak fakih, maka dia bermain di teks. Ini hadisnya, ini hadisnya. Itu bukan fikih, itu teks. Fikih itulah pemahaman dari teks-teks itu. Nah, karenanya kemudian lahir dalam sejarah para ulama fikih. Para ulama dibagi dua, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Ulama hadis tugasnya menjaga hadis. Jangan sampai hadis ini diselewengkan. Jangan sampai campur aduk antara hadis sahih dan sahih. Maka itulah perjuangan para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai. Mereka adalah para pejuang menjaga hadis. Tapi mereka tidak sibuk menggali hukum. Kenapa? Ada tugasnya lain lagi, yaitu ulama fikih namanya. Maka ketika ulama fikih lahir, maka disinilah lahirlah peradaban Islam. Allah perhatikan, setiap adanya madhab fikih itu karena mereka mampu mengambil kesimpulan hukum lengkap dari fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasat politik, ada fikih amwal harta dan seterusnya. Ini semua disebut madhab. Makanya madhab Hanafi, karena dia mampu melahirkan kesimpulan hukum fikih secara komprehensif lengkap. Kemudian muncul lagi madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, dan madhab Syafi'i. Mereka adalah orang-orang yang mampu menggali hukum dari teks-teks itu. Salah satu penyebab umat Islam berpecah belah apa? Ketika masing-masing orang Islam dipaksa langsung berhadapan dengan teks. Mereka tidak paham bahasa Arab, tidak paham bahasa kesimpulan fikihnya, akhirnya masing-masing mengambil kesimpulan seenaknya. Ini teksnya, ini kesimpulannya menurut aku. Akhirnya timbullah kelompok-kelompok berpecah belah. Nah, inilah akibat dari seorang dia hanya berwawasan as-sunnah, tidak memiliki wawasan Al-Quran yang besar. Nah, karena itu seorang ahlul Quran bukan sekedar semangat ritual, tapi juga semangat peradaban. Ahlul Quran bukan hanya semangat ibadah mahdhah, tapi juga semangat ibadah ad-da'wah. Dan itulah hakikat yang kita harus bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.